Ini mah gue pengen ngebuktiin bahwasannya hasil panen para mitra ini gue jual sendiri di Craft Vision. Alat masaknya dan tanya kita buat sendiri. Black pepper, ini pedas nih yang suka pedas. Ini original. Ih keren banget nggak tuh? Teman-teman ini bisa dimakan semuanya loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Latar Farm gitu ya. Yang belum kenal, kenalan dulu, nama gue Aulia Wararja, atau kalian bisa sebut nama gue itu Apang ya. Ini aduh punten ya, rambut gue ini kayak sarang laba-laba nih. Ini kayaknya harus dikuncir dulu nih. Pabaliut ya. Ya, ngewa ya. Ini ya maklum ya, ini biar unik aja lah gitu. Coba cut dulu kan, kayak videonya tadi udah di cut karena gue agak ribet nih nggak kuncir rambutnya nih. Nah sekarang gue udah dikuncir, nggak ngalangin pandangan, gue mau menerangkan gitu ya istilah sistem kemitraan Latar Farm itu apa gitu. Jadi di sini gue mau jelasin ya, sistem kemitraan Latar Farm ini itu adalah gue itu memberikan edukasi yang pertama ya di kemitraan ini. Edukasi bakal gue berikan sampai benar-benar bisa. Terus di kemitraan ini pun ada garansi kematian saat budidaya. Nah garansi kematiannya itu gua nggak ada yang namanya 1 bulan garansi, 2 bulan garansi, enggak. Gua garansi sampai benar-benar kalian bisa gitu ya. Sebagai mitra Latar Farm ini gua garansi sampai benar-benar bisa. Jika ada kematian nih, kalian bakal tetap dapat garansi. Batasnya itu gua bukan ada 1 bulan, 3 bulan, enggak ya. Jadi seterusnya lah istilahnya. Tapi yang dimaksud seterusnya itu ketika kalian itu udah bisa gendong telur, oke, di rumah kalian itu ya secara mandiri kan budidayanya gendong telur, terus sampai jadi buraya. Nah kalau misalkan kalian udah jadi buraya itu kan otomatis kalian sudah dipastikan 50% lah sudah bisa budidaya lobster. Nah akhirnya garansinya itu sudah tidak berlaku lagi karena ada gantinya dari hasil itu apa namanya pemijahan yang ada di rumah kalian. Nah, itu maksudnya ya garansi kematian saat budidaya. Kalau misalkan belum ada ya itu terus bakal ada garansi terus gitu. Nah terus yang paling utama jelas hasil panennya ya. Hasil panennya itu kalian bakal kita tampung kembali gitu, berapapun jumlah panen kalian gitu. Nah terus di sini juga gue pengen berikan contoh lah istilahnya gitu. Gue juga kan selain budidaya lobster air tawar di Latar Farm ini yang gue buat ini, maksudnya gue usahakan ini, gue juga ada usaha kulinernya juga, namanya itu Craft Vision. Dimana Craft Vision itu artinya itu adalah, Craft Vision itu kan bahasa luarnya lah gitu ya, kalau di Indonesia nya kan itu kan bahasa air tawar gitu. Nah Craft itu bahasa internasionalnya lah ibaratnya, artinya tetap sama gitu, bahasa air tawar. Nah itu gue adalah olahan kuliner gue gitu. Nah mungkin sekarang bakal gue masak nih, gue bakal masak contohnya seperti apa gitu kan ya. Jadi gitu, selain kemitraan budidaya lobster air tawar, kita juga ada Craft Vision gitu, olahan kulinernya. Jadi gue punya istilahnya gue punya 2 usaha lah gitu, budidayanya ada, usaha kulinernya juga ada. Kenapa gue buka Craft Vision juga, karena gue pengen membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas lagi gitu, mudah-mudahan bisa lebih luas lagi. Dan gue juga pengen Craft Vision ini bisa dibuat dalam bentuk frozen food. Kita lagi proses untuk apa ya, penelitian ya, masa kadaluarsanya berapa hari dan lain sebagainya gitu, karena pengiriman ekspedisi kan membutuhkan waktu sekitar ya maksimal di perjalanan pasti 5 hari. Karena gimana caranya frozen food yang kita olah atau yang kita buat ini kita bisa kirim sampai lokasi yang mereka pesan gitu. Oke, nah terus ini kan suka banyak yang nanya nih, kenapa sih rambut gue itu unik, maksudnya aneh-aneh aja gitu. Karena ya nggak tahu ya, gue emang pengen aneh aja gitu, mumpung masih muda juga kan. Kalau gue udah tua mungkin botak gue gitu, tapi kesal kalau botak tuh. Gue kayak tadi malam nih Indonesia lawan Bahrain, wasitnya botak, wah merugikan banget ini. Indonesia harusnya dapat 3 poin malah jadi seri kan. Mungkin wasit di sana gitu ya, waktu apa pertandingan Indonesia Bahrain itu, wasit itu kan tambahan waktunya 6 menit, malah 9 menit. Coba berarti 90 plus 6 itu sama dengan 99, berarti itu akhirnya Indonesia 2-2 lawan Bahrain kan jalan gitu. Oke, udahlah, bola mah gampang gitu. Cuma kalau setiap bola Indonesia main, gue bakal kasih diskon, ada diskon lah istilahnya di Craft Vision ini nantinya nih. Nah, pokoknya kalau kalian pengen tahu Craft Vision itu apa, kalian bisa bisa follow Instagramnya
namanya itu crayfish.jonn, ini 3 kali crayfish John. Kenapa crayfish John? Nah, sebenarnya crayfish Zone, Zone gitu, pernah gua plesetin aja kan John gitu. Latas aja, apa sih artinya latas? Latas itu latnya itu lobster air tawar, ajetnya itu nama gue sendiri, Aulia Akbar gitu. Nah, oke nih, rambut gue kenapa sih selalu aneh gitu kan? Jadi latar belakang gue nih, gue itu bener-bener nggak ada apa ya, nggak ada basic di perikanan gitu. Karena gue waktu gue kuliah aja gue prodinya itu ilmu pemerintahan. Terus hobi gue di musik nih, kalian bisa lihat di belakang sini, kalian bisa lihat di sini tuh kameranya ini ya. Ini poster-poster band-band favorit gue lah gitu, dan gue dulu juga suka manggung juga gitu. Jadi intinya mudah-mudahan gue pengen apa ya, gue tuh pengen jadi cerminan atau istilahnya tuh gue bisa menginspirasi untuk anak muda lainnya untuk produktif, kreatif, inovatif, komunikatif, positif, apalagi tip. Pokoknya tip yang penting kalian jangan mau dikasih tips sama orang yang nyogok-nyogok kalian atau kalian nyogok orang lain, ya itu nggak baik ya. Intinya kreatif, inovatif, dan produktif, dan berpikir positif. Gak ada yang nggak bisa loh, semuanya bisa. Karena gue sendiri pun udah pengalaman gitu. Karena yang tadi gue bilang, gue itu kuliah itu ilmu pemerintahan, hobi gue di musik, dan nggak ada bakat buat di perikanan maupun masak gitu. Dan sekarang gue usaha gue itu di budidaya lobster air tawar dan juga olahan kulinernya gitu. Kenapa kan kalau dibilang gue bisa dari mana sih gitu, gue karena gue kan hasil panennya itu kan jualnya ke resto kan awalnya itu kan. Nah akhirnya gue punya relasi lah atau gue punya kenalan pada chef eksekutif atau enggak ya chef gitu lah ya di tempat resto yang kita kerjasama, dan gue yang ngobrol lah istilahnya gue pengen coba buat masak olahan kulinernya di Karawang gitu kan. Dan kebetulan memang resto-resto yang kita kirim itu kebanyakan di Bali, di Jakarta, di Surabaya, di Bandung gitu. Dan Karawang ya masih ada juga gitu, cuman nggak terlalu banyak. Dan akhirnya gue bakal buka sendiri dan mudah-mudahan gue bisa jadi pionir masakan olahan kuliner dari lobster air tawar, yaitu crayfish John. Hari ini gue bakal masak, gue perlihatkan buktinya gitu kan ya. Dan gue itu ngebutuhin setidaknya kurang lebih 350 kilo per bulan itu untuk mitra resto gue, dan itu masih banyak banget. Terus itu masih kurang banget lah stoknya gitu. Kenapa gue buat kemitraan ya, karena itu memenuhi pasar. Dan akhirnya gue nggak semua resto gue supply gitu, karena gue juga sekarang ngebutuhin setidaknya 300 kilo per bulan untuk crayfish John sendiri. Oke, udahlah jangan banyak ngomong, takut di skip, takut dipercepat, jadi langsung intinya aja gue masak hari ini. Oke, nih sekarang gue udah siapin semua alat masaknya. Gue bakal masak crayfish John yang tadi gue sebutkan ya. Gue sebutin, ini gue pakai sarung tangan dulu ya biar higienis, biar lebih steril. Itu Ren ya. Ya, ini ambil lobster dulu ya, ambil lobster dulu di kepala satu aja. Kita budidayakan sendiri, setelah itu kita olah. Dan sebenarnya ini bukan budidaya dari gua pribadi, juga dari para mitra yang panen. Inilah hasilnya kita tampung di sini dulu gitu, sementara baru kita kirim ke resto ataupun crayfish John yang bakal gua buat usaha lagi. Sebenarnya udah lama ya crayfish John itu, dulunya itu namanya Lock and Grill, dan gua itu udah usaha di kuliner itu dari tahun 2021 ya Mas ya. 2021 namanya Lock and Grill. Nah sekarang itu gue ubah namanya jadi crayfish John yang tadi gue bilang, yang gue udah jelasin di sana. Kenapa? Karena biar lebih umum aja, maksudnya lebih banyak. Nah Lock and Grill itu gue jadiin menu gitu. Jadi nantinya ada menunya Lock and Grill, Lock and Fry, Lock and Boil, Lock and Steam. Maksudnya Lock and panggang, Lock and itu lobster kentang ya. Ambil lobsternya dulu. Oke, ini alat masaknya, dan ini nama crayfish John. Oke, crayfish John lobster kentang. Nah ini kita kentangnya coy, ini kentangnya kita buat sendiri ya. Kentangnya kita buat sendiri tuh. Ini kentangnya creamy bro. Ini kentangnya creamy bro. Ada
Ini creamy, ini kentangnya, terus ini sambal-sambalnya. Tuh ini ada sambal black pepper, ya. Ini ada yang pedas nih. Ini pedas nih, yang suka pedas cocok banget makan yang ini, sambal ini. Terus ini yang original. Ini original, ya. Ini original. Ini pedas manis. Kalau yang ini pedas manis. Sambil nunggu Randy motong, kita goreng kentangnya dulu. Kita goreng kentang. Nih, jujur gua nggak bisa masak. Gua nggak bisa. Yang tadi gua bilang, gua bukan basic gua dimasak, enggak. Gua karena pengen ya inovasi lah gitu ya, pengen berkarya juga, dan alhamdulillah banyak yang suka juga. Ini mah gue pengen ngebuktiin bahwasannya hasil panen para mitra ini gue jual sendiri di Craft-Vision, dan juga gue jual juga ke mitra Resto Lataspa, maksudnya yang kerjasama dengan Lataspa sendiri. Kita masak dulu kentangnya ya, sambil nunggu lobsternya dipotong. Nah ya, udah matang nih ya kentangnya, mantap nih kentangnya. Kentangnya udah matang, kita lanjut ke lobsternya. Ini tadi yang ambil di kolam ya, gak usah banyak-banyak ya, dan ini ukurannya yang kecil. Yang gedenya kita soalnya nyuplainya ke resto bro, jadi kita jualnya yang agak kecil aja kan. Cuma ada, aduh ya kecemplung satu, sorry. Kecemplung satu ya. Jadi kita yang ukuran sekitar per ekornya itu 30 gram. Kita ini meletak, sorry ya, ini ditutup dulu ya, meletak. Wah, udah agak merah, tapi nunggu agak merah dulu sampai benar-benar merah merona, baru kita kasih sambal yang tadi gua sebutin. Ada 3 varian rasa, black pepper, original, dan pedas. Yang suka pedas cocok banget makan yang pedas. Gua pengen makan kentang. Wah. Ya. Cai. Air. Panas. Aduh. Panas tuh, nggak sabar gua. Wah, gosong lagi nih. Cok. Oh, belum. Maklum masih amatir. Masih amatir ya. Udah cukup ya. Randy, lanjutin masak Ren. Coba. Ini setelah ini kita masak campur sambal. Lepu anjing. Kita lanjut Randy. Coba yang original dulu ya. Ini sambalnya, ini lobsternya campur. Ini ala kadarnya dulu ya, karena bukan di sini tempat usaha kulinernya, tapi ada di kedai gitu, lokasinya berbeda gitu. Original. Oke, ini yang original jadi, kita lanjut yang pedas. Limbat ini, itu tuh yang katel yang original. Jadi setiap katel beda rasa ya. Ini bumbunya, sambalnya gua masak sendiri, kentangnya juga sama, gua bikin sendiri. Tahan bersinnya, ini karena pedas banget, jarang banget. Ini yang pedas. Pedas banget, Oh, markono. Sudah cukup, karena udah di. Jangan dimatiin. Plating, mohon maklum kalau berantakan karena yang tadi gue bilang, gue basicnya bukan koki. Gue hanya sekedar ingin memperluas ide dan wawasan gue. Akhirnya gue buka Craft-Vision. Ini gue plating. Ih, keren banget nggak tuh? Oke ya, higienis ya.
Nah, inilah hasil olahan kuliner dari Lata Farm yang dinamakan Private Zone Part of Lata Farm. Jangan lupa kalian yang pengen ikut kemitraan maupun pengen cobain, maksudnya kalian luar pulau, luar kota pengen datang ke Lata Farm untuk ikut sistem kemitraan, kalian berhak cobain Private Zone ini. Ditunggu kedatangannya di Lata Farm. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa di subscribe, komen, kalau bisa di share ya. Bantu 1000 subscriber karena ini baru aktif lagi. Mudah-mudahan ada rezekinya lagi dari YouTube gitu ya. Dan gue juga makin semangat untuk memberikan sebuah edukasi tentang budidaya lobster air tawar, dan mudah-mudahan kedepannya gue juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang luas. Udah gitu mitra gue bertambah, hasil mitra-mitra juga bisa menghasilkan cuan istilahnya gitu di rumah atau di pekarangan rumah atau di samping rumah atau pokoknya yang penting dapat duit dari lobster air tawar. Karena bisnis lobster air tawar sangat menjanjikan dan sangat potensial untuk dikembangkan dan dibudidayakan. Segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa, gue belum cobain, gue suruh cobain si Randy ya. Makan Ren. Makan lagi. Ini teman-teman, ini bisa dimakan semuanya loh. Nggak percaya kalian nih. Mau yang pedas apa original? Original ini yang original. Makan semuanya. Ini bisa dimakan semua loh. Sumpah, ini bisa dimakan semua nih. Tuh. Mantap. Mantap. Udah segitu aja penutupannya kan yang tadi. Dadah.